Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat buat Anda semua. UEFA, Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat telah mengundi ya, babak kualifikasi atau babak pembagian grup ya, di Nations League, di mana 55 anggota atau negara-negara yang tergabung di UEFA itu semua diundi dalam 4 kategori. Di Liga A, Liga B, Liga C, dan Liga D. Namun sorotan banyak orang tentunya akan tertuju pada Liga A. Di sana ada 16 tim secara total yang kemudian dibagi dalam 4 grup ya, di Liga A ini. Jadi A1, A2, A3, dan A4. Ya, itu di pot paling tinggi ya, karena sekali lagi saya bisa katakan di 55 negara yang tergabung di UEFA ini itu dibagi dalam Liga A, Liga B, Liga C, dan Liga D. Juara bertahannya adalah Prancis. Setelah pada 2021 kemarin usai Euro ada 4 tim yang lolos ke babak semifinal. Itu Prancis, Spanyol, Italia, dan Belgia. Dan akhirnya Prancis yang ke final setelah mengalahkan Belgia, Spanyol mengalahkan Italia. Kemudian Karim Benzema dan kawan-kawan, tim asuhan Didier Deschamps, merebut gelar juara di Nations League setelah mengalahkan Spanyol dengan 2-1. Nah, Nations League ini sudah dimulai pada musim 2018-2019 dengan Portugal saat itu menjadi juara di kandang mereka saat mengalahkan Belanda 1-0 di babak final. Nah, di kategori Liga A ini dari 16 tim yang saya katakan dibagi dalam 4 grup, itu hanya juara-juara grup yang nantinya akan lolos. Menariknya, ada satu grup, di grup A3 itu terdapat tim-tim terbaik yang 2 diantaranya lolos ke final di Euro kemarin, Italia dan Inggris. Satu tim lagi adalah tim terkuat juga, Jerman, yang disingkirkan oleh Inggris di babak perempat final Euro. Dan satu lagi adalah Hongaria. Jadi inilah grup yang dikatakan grup berat, grup keras. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa ini grup neraka. Boleh-boleh saja, karena melibatkan 3 tim ini dalam undian ya. Secara mengejutkan bahwa di sana ada Italia, Jerman, Inggris, dan Hongaria. Hanya satu yang akan lolos nantinya. Menurut Anda siapa yang akan lolos di antara 3 tim ini? Tentunya Anda punya klub favorit, tim favorit ya. Entah itu Jerman, Inggris, Italia, dan Hongaria. Namun Hongaria akan menjadi tim underdog di sini. Nah, menariknya selain Inggris dan Italia yang bertemu di Wembley dalam final Euro pada Juli yang lalu, Jerman dan Hongaria juga berada dalam satu grup, di mana kedua tim bertarung imbang saat itu. Jerman nyaris kalah sebelum mereka lolos, dan kembali mereka bertarung di Nations League dalam grup yang sama. Jadi kita akan lihat siapa di antara keempat tim ini yang nantinya akan melaju ke putaran 4 besar pada 2023. Nah, Nations League ini akan berlangsung dimulai dari penyisian kualifikasinya di tanggal 2 Juni 2022. Kemudian akan masuk ke babak 4 besar, karena dari 4 grup ini akan diambil juara-juara grupnya langsung ke semifinal. Itu pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023. Finalnya pada tanggal 18 Juni 2023. Di antara berlangsungnya kualifikasi atau babak penyisian grup, baik di Liga A, B, C, D di Nations League ini, itu juga akan dibarengi nantinya pada bulan November dan Desember Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi memang sangat padat ya jadwal dari negara-negara di Eropa yang akan bertanding. Belum lagi semua harus bersiap untuk babak kualifikasi, babak penyisihan di Euro. Karena kita tahu bersama Euro tuan rumah pada 2024 itu adalah Jerman. Jadi itu informasi-informasi yang terbaru yang perlu saya katakan di sini, bahwa Nations League sudah diundi dan dibagi dalam 4 grup, di mana semua orang akan melihat tentunya di Liga A. Nah, bagaimana dengan grup A1? Di A1 itu juga tidak main-main ya, ada juara dunia ya. Ini yang saya pakai jaket tim nasional Prancis dan juga sebagai juara bertahan di Nations League edisi kedua. Prancis ada di sana, kemudian ada Denmark.
ada lagi Kroasia, dan satu ada Austria. Ya, juga menarik di sini karena Prancis dan Kroasia adalah dua tim yang melaju ke final kejuaraan dunia atau Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana Prancis mengalahkan Kroasia di final dan mereka bisa menjadi juara dunia ya, untuk yang kedua kalinya. Jadi mereka berada sekarang di grup A1. Nah, di grup A2 juga ramai, ada dua tim unggulan di sana. Ada Spanyol, ya, ada Portugal, kemudian ada Swiss dan Republik Ceko. Itu di A2. Kalau di A3 tadi kan saya sudah katakan bahwa ada tim-tim yang luar biasa di sana. Jerman, Italia, Inggris dan Hongaria. Nah, di A4 atau di grup A4 ini, di situ ada terlibat derby kalau boleh saya katakan, ada Belgia, ada Belanda, tim oranye Belanda, di sana ada Polandia, ya, dan ada Wales. Jadi Belgia dengan Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne di sana akan bertarung dengan Virgil van Dijk, ya, yang Gini Wijnaldum yang ada di tim Belanda. Polandia ada Robert Lewandowski, Wales juga di sana ada Gareth Bale dan kawan-kawan. Kalau Jerman, Italia, Inggris kan Anda sudah tahu bersama, tidak perlu disebut, ini semua pemain-pemain besar yang terlibat di situ ya, dengan Italia Gli Azzurri sebagai juara Eropa kemarin. Jadi ini yang kita akan tunggu nantinya. Di A1 siapa yang akan keluar, apakah Prancis atau Kroasia lagi, karena Luka Modric memimpin Kroasia. Kemudian bagaimana Simon Jair juga memimpin Denmark, dan Prancis masih dengan Antoine Griezmann di sana, Pogba, Karim Benzema, Kylian Mbappe tentunya yang akan memperkuat tim ini. Di mana satu lagi Austria, David Alaba dan kawan-kawan yang bercokol di situ. Spanyol dengan tim mudanya, Pedri di sana, Gavi tentunya akan hadir bersama dengan pelatih mereka Luis Enrique. Ada Portugal, pasti Ronaldo masih ada di sana, Bernardo Silva. Banyak pemain-pemain top Portugal yang akan, Ruben Dias yang di sana, kemudian Diogo Jota yang akan ikut memperkuat Portugal. Ya, kita akan tunggu nanti ya, Swiss dengan Xherdan Shaqiri, ya, kita akan Akanji yang bermain di sana, ya, penjaga gawang Sommer yang tampil bagus di Euro. Itu yang kita akan lihat dengan Republik Ceko tentunya. Jadi kalau bisa diunggulkan mungkin Prancis di A1 dan Spanyol yang banyak pasti akan diunggulkan, atau Portugal di A2. Di A3 yang masih sulit karena semua punya potensi untuk lolos ya, kecuali Hongaria ya. Jerman, Italia dan Inggris semua sama dalam posisi yang 50-50. Sementara di A4 saya pikir antara Belgia dan Belanda, tanpa meremehkan Polandia dan Wales, tapi ini akan bertarung antara Belgia dan Belanda untuk memperebutkan satu tiket maju ke babak 4 besar. Kita akan nantikan bersama siapa di antara mereka dan siapa jagoan Anda nantinya yang akan lolos di Nations League 2022-2023 yang babak kualifikasi atau penyisihan grup sudah diundi di Nyon, Swiss, yang langsung diambil oleh sekjen mereka yaitu Giorgio Marchetti ya, di Jumat pagi. Sampai di sini pembicaraan kita dengan hasil drawing di Nations League untuk 2022-2023. Ciao.